Selamat pagi anak-anak. Pada materi berikutnya kita akan masuk ke grafik fungsi trigonometri ya. Ini materi terakhir. Masih matematika wajib kelas 10. Oke. Materi ini sebenarnya untuk kelas 10 IPS juga ya. Oke, yang kita ingat dulu grafik fungsi sinus ya. Di sini Ibu sudah gambarkan grafik fungsi sinus Y sama dengan sin X ya, dengan X-nya dalam radian. Jadi kita tahu kalau 2pi itu 360, kalau pi berarti ya dibagi 2 ya, 180, kemudian pi per 2 90. 3 per 2 pi ya berarti 270 ya. Jadi ini 90, 90, 90 dan seterusnya. Nah, di sini nilai sin 90 sama dengan 1, jadi maksimum dari fungsi sinus adalah nilainya 1, kemudian nilai minimum dari fungsi sinus adalah min 1. Jadi lihat ini grafiknya ya. Yang paling tinggi di sini ya. Ini min 1, kemudian ya Ibu akan beri tanda. Nah ini ya. Ini max-nya. Max kalau di sini ini adalah minimumnya. Gitu ya. Oke, yang grafik berikutnya adalah grafik Y sama dengan cos X. Ya. Y sama dengan cos X. Untuk X bernilai 0, maka cos 0 sama dengan 1 ya. Kita sudah tahu. Kemudian untuk X bernilai 90 derajat, ini 90 derajat ya. Ini 180, ini 270, ini 360 ya. Kemudian cos 90 sama dengan 0, cos 180 sama dengan min 1 ya. 270 0, ini juga 1. Jadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa nilai maksimum dari Y sama dengan cos X adalah 1. Nilai minimum dari Y sama dengan cos X adalah min 1 ya. Itu min 1. Begitu. Oke, yang berikutnya ini adalah grafik fungsi Y sama dengan tangan X. Y sama dengan tangan X. Kita akan mencoba menggambarnya ya nak ya. Kita akan mencoba menggambarnya dengan sudut istimewa. Ini sudah Ibu beri skala. Ini 30 satu satuan skalanya 30, kemudian untuk Y-nya ini setengah, ini 1, min setengah, min 1 ya. Jadi ini full satu putaran penuh ya, 360 derajat. Kita akan mulai dari sudut istimewa yang sudah kita tahu, ya mulai dari 0 dulu ya. 0 ini dalam derajat semua ya. 30, kemudian 45, dan 60, kemudian 90 ya. Kemudian 120, terus 135, 150, kemudian 180 ya, masuk kuadran ketiga, 210, 215, 240, 270, masuk kuadran terakhir, 300, 315, 330, 360. Jadi ini ya, ini masuk kuadran 1 ya. Ini masuk kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Ini kuadran keempat. Ya.
Nah, ingat dulu mulai dari tangan 0 sama dengan 0 ya. Tangan 30 sepertiga akar 3, tangan 45 1, tangan 60 akar 3, tangan 90 D ya. Berikutnya yang 120. 120 berarti kan ini kuadran kedua nak ya. 120 sama dengan akar 3 ya. Min ya, min akar 3. Berikutnya min 1 karena kuadran 2 juga ini min ya. Kemudian min sepertiga akar 3. Kemudian ini 90 180 itu kan berarti pakailah sin 180 per cos 180 ya 0 ya 0. Kemudian ini lagi sin 210 berarti min sepertiga akar 3 atau min akar 3 per 3 juga boleh. Tangan kalau di kuadran 3 positif ya nak. Terus ya ini 1, ini akar 3, ini 270 berarti TD ya. Kemudian ini berarti min lagi karena kuadran keempat, akar 3, terus min 1, min akar 3 per 3, terus 0 lagi. Jadi ini kamu lihat namanya polanya ya. Jadi sepertiga akar 3, 1, min 3, terus min akar 3, dan seterusnya. Dilihat polanya ini. Kita coba gambar tangan 00 ya. Kemudian tangan 30 sepertiga akar 3, tangan 45 45 ada di sini ya nak ya. Kalau sepertiga akar 3 itu berarti dia akar 3 dibagi akar 9. Jadi kurang dari setengah ya, akar 3 bagi akar 9. Jadi seperti ini. Jadi ya kita kalau dalam bentuk desimalnya ya sebenarnya kalian bisa sih mencari ya. Bisa dicari di sini. Carikan ya, akar 3 bagi 3. Akar 3 bagi 3. 0,5. 7. Oh iya, lebih dari setengahnya. Jadi sekitar sini. Ya. Terus kalau akar 3 di atas sana ya. Lebih dari 1. Yes. Kita di 45 di sini ya. Ini akar 3 per 3. Akar 3 berarti 1 lebih. Di tangan itu, nah, kalau 90 bagaimana Bu? 90 itu di sana. Jadi nanti tidak akan teranu ya nak ya. Tidak akan bisa tergambar. Ini manualnya. Nanti akan Ibu gambarkan ininya. Lebih bagusnya. Ini kalau kita kan gambar manual seperti ini. Kemudian
90 gimana Bu TD? Jadi biarkan saja, nggak akan ada apa-apa di sini, nggak ada nilainya untuk tangan 90 ya. Terus kalau 120, ya itu min akar 3 di sini. Ya di sini angsa ibu ambil di sini aja ya. Kemudian 135 itu di sini. Terus terus 150 tadi sepertiga akar 3 setengah lebih sedikit ya. Kita mencoba menggambar secara manual. Kemudian 180 0. Lanjut lagi. Nah, tadi sepertiga akar 3 tadi setengah lebih sedikit. Kemudian 215 ya. Itu berarti di sini ya. Sorry, ini 225 nah, bisa 215. Keliru. Maaf. Ini 240 ya di sini lah ya. 1 di sini. Jadi kalau digambar ini masih manual. Ya, jadi ada seperti ini, ada belokan sedikit sih di sini kalau tangan itu. Sini terus nah ke atas. Ya. Jadi ini ya. Nah, ini sementara seperti ini. Untuk yang TD tadi biarkan dulu aja ya. Ini kita masih menggambar secara manual. Ini masih manual dulu ya, nah ya. Nanti bagusnya akan Ibu berikan. Berikutnya itu 270 TD. Jadi ini dibiarkan dulu sebentar ya. Berikutnya ini lanjut ke kuadran keempat. Masih seperti tadi ya. Jadi sin 300 min akar 3 juga di sini ya. Kemudian 315 ada di sini sama dengan 1. Berikutnya yang apa? 330 setengah lebih ya. Kemudian kalau 360 no. Jadi untuk yang ini seperti ini gambar. Jadi ada belokan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana yang 270 sama yang 90, Bu? Ibu akan gambarkan dengan warna lain. Nah, itu sebagai garisnya. Itu namanya asimtot. Ya, kenapa? Karena pada garis ini grafik Y sama dengan tangan X tidak akan menyentuh ya. Jadi ini grafik X sama dengan 90, ini X sama dengan 270 gitu ya. Jadi grafik tangan tuh tidak akan menyentuh garis ini gitu. Ini grafik tangannya untuk dari 0 sampai 360 ya, ini namanya asimtot. Ini asimtot gitu ya. Ya, itu grafik tangan. Memang berbeda dengan sin dan cos. Tidak ada nilai minimum, tidak ada nilai maksimum. Karena ini kalau nilai tangan, misalnya tangan 80 katakanlah, dia akan di atas dan tidak akan pernah memotong X sama dengan 90. Kemudian misalnya lagi tangan 260, dia juga nggak akan memotong garis ini ya. Demikian juga kalau tangan 100 derajat, dia nggak akan memotong garis ini juga. Ini gambar gitu yang bagus. Kalau tadi kan kita masih manual, jadi tapi paling nggak kamu tahu cara-caranya bagaimana ya. Nah, ini tadi yang Ibu bicarakan. Ini apa? Asimtotnya ya. Asimtotnya di sini. Grafik X sama dengan pi per 2 atau X sama dengan 90. Ini asimtot. Demikian juga yang di sini. Garisnya itu sampai bawah sana ya.
asimtot juga. Sama dengan 270 derajat. Nah, ini tadi untuk tangan 0 sama dengan 0 ya. Tangan pi sama dengan 0 atau tangan 180. Kemudian tangan 360 juga sama dengan 0. Nah, jadi polanya seperti ini ya, Nak ya. Jadi kalau mulai dari 0 itu naik dia, naik ke sana ya. Dan naik karena 0, kemudian sepertiga K3 kan ke sana atau setelah itu ada asimtotnya. Nah, mulai dari bawah lagi. Ya. Ini kan kuadran 2 ya, kuadran 2 negatif, terus dia positif lagi ke sana. Terus ada asimtot lagi, terus ini kuadran 4 negatif terus positif ke sana ya. Tuh. Oke, untuk yang berikutnya amplitudo, periode, nilai maksimum, nilai minimum fungsi semuanya sudah pernah disinggung di video sebelumnya ya. Kita ulang sedikit. Untuk nilai maksimum fungsi Y sama dengan sin X itu adalah 1, nilai minimumnya min 1, periodenya 360 derajat atau 2pi, sedangkan amplitudonya setengah kali 1 kurangi min 1 ya, yaitu 1. Cosnya juga sama ya. Kemudian amplitudenya juga 1. Untuk tangan tidak punya nilai maksimum, tidak punya nilai minimum, periodenya lebih pendek, yaitu setengah putaran atau 180 derajat, amplitudenya juga tidak ada. Oke, berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan ke soal, ya latihan soal saja. Kita akan menggambar grafik pada interval tertentu, nanti nilai maksimum, minimum, periode, dan amplitudenya akan kita cari di akhir slide ya. Nah, kita mau menggambar Y sama dengan tangan X. Oke. Ini 2X yang saya isi dulu. Kenapa? Karena pada nilai-nilai ini hasilnya bilangannya bulat. Ya. Contoh tangan 45 sama dengan 1 ya, seperti itu. Setelah 2X-nya saya isi baru X-nya. Ya. Jadi kalau 2X-nya 0, X-nya 0, 2X-nya 45, X-nya 22,5, dan seterusnya ya. Kemudian tangan 00, tangan 45 atau 1, tangan 90 TD. Ini berapa? Min 1, ini 0. Oke. Kita lihat grafik biru ini adalah grafik Y sama dengan tangan X. Nah, yang 90 ini kalian sudah tahu ini adalah asimtotnya. 90 dan 270. Nah, kita akan melihat bagaimana perubahan grafik untuk Y sama dengan tangan 2X. Nah, kita lihat di sini. Ya. Dua kotak ini sebesar 15. Jadi kalau saya lihat, nah ini, saya lihat yang X-nya ya, Nak ya. Tangan 0 sama dengan 0, sudah benar. Kemudian 22,5 itu berarti ada di sini ya. Sama dengan 1. Betul. Di sini ada 22,5. Terus tangan 45 TD. Ya, ini asimtot yang baru. Asimtot yang baru. Gitu. Kemudian 135 tadi min 1 kita lihat ya, berarti lihatnya 67,5. 67,5 ya berarti di sini. Nah, ini min 1. Tuh ya. Kemudian 90 0. Ya, gitu. Jadi ini
ada periode yang semakin kecil ya nak ya, periode yang semakin kecil. Jadi tadinya periodenya 180, sekarang periodenya cuma 90 ini ya. Dari sini sampai sini aja, sampai mana ya, jadi lebih pendek 90 derajat. Mulai dari 45 sampai 135 berarti di sini. Ya, ini periodenya. Satu periode. Gitu ya. Jadi kalau ini 2x, maka periodenya pendek. Karena 180 dibagi 2. Itu. Oke, yang berikutnya itu adalah 2 kali tan 2x ya. Nah, ini tadi ini tadi grafik Y sama dengan tan 2x ya. Kemudian ini saya isi dulu tadi 0, 45, 90, 135, 180. Ini berarti 0, 22 setengah, 45, 67 setengah, 90. Tangan 2x tadi 0, ini 1 ya. TD min 1, 0. Kalau dikali 2 ya tinggal hasilnya dikali 2 aja. TD min 2, 0. Hanya hasilnya aja yang beda ya. Kita lihat coba. Nah ini. Yang merah ini. Kalau yang hitam tadi Y sama dengan, oh sorry. Ya ini tadi bukan 2x, tapi maksud saya X. Ya. Yang 2x yang ini. Yang hitam 2 tan 2x. Sedangkan yang merah ini Y sama dengan 2 kali tan 2x. Ya cuma hasilnya aja ya nak ya. Kalau yang seperti ini contoh ya. Ini ya tadi kan 22 setengah ya. 22 setengah itu di sini tadi ya. Kan tadi 15. Ini 22 setengah. Tadi kan 1 tuh ya. Y sama dengan tan 2x-nya 1. Sekarang kalau 2 kali tan 2x berarti kan 2. Di sini. Ya seperti itu aja sih. Terus tadi ini misalnya tan 67 setengah itu ada di sini. 67 setengah ya. Tadi kan min 1. Nah, karena yang merah 2 kali tan 2x ya berarti min 2 di sini ya. Ya, jadi hanya nilainya saja. Periodenya tidak pengaruh ya nak. Jadi hanya nilainya saja. Periodenya tetap. Lanjut lagi. Berikutnya 2 kali tan min 2x ya. Kita coba ini dulu ya. Yang biru sama merah ini tadi. Ini kalau yang merah tadi Y sama dengan tan 2x. Y sama dengan tangan X sorry ya. Yang merah ini. Kemudian kalau yang biru itu Y sama dengan tan min 2x. Jadi berlawanan dengan yang tadi ya nak. Tadi kan sama ini. Saya isi yang sama tadi ya. Ini juga sama persis. Tidak ada perbedaan. Ya. Kita ingat. Kalau tan min alfa sama dengan min tan alfa. Jadi min tan 2x. Jadi hasilnya tadi ya tinggal tan 2x tadi kan 0 ya. Tan 0, 0. Tan 45 kan 1 sebenarnya. Tapi ada minnya ya min 1. Jadi ini TD. Ini tadi harusnya kan min 1 ya. 1.
cuma gitu aja ya. Jadi ini yang biru ini tan min 2x, gambarnya berlawanan arah dengan yang tadi, yang B tadi. Kemudian kalau dikali 2 ya tinggal nilainya dikali 2 aja. Ya kali ini TD. Ya gitu. Ya, jadi yang hijau ini adalah Y sama dengan 2 kali tan min 2x dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama seperti yang B. Oke, yang berikutnya itu adalah Y sama dengan 2 kali tan 2x tambah 1 ya. Ini sama seperti tadi, dibuat tabelnya ya, isinya sama ya nak. Kalau tangan itu isinya kayak gini aja, apa sudutnya ya, baru x nya dicari. Kemudian ini dicari lagi, jadi dari 0 1 TD min 1 terus 0. Ini kan tinggal 2 kali 0 tambah 1, 2 kali 1 tambah 1, ini 3, ini TD, 2 kali min 1 jadi 1, 2 kali 0 tambah 1, 2 ya. Kita coba lihat ya. Ini tadi grafik Y sama dengan tan 2x ya. Kita coba lihat. Kalau x-nya 22,5, ini tadi 22,5 sama dengan 1, betul ya. Kemudian ditambah 1, 2 kali tan 2x, dikali 2 kan di sini. Berarti ini Y sama dengan 2 tan 2x. Kemudian ditambah 1, jadi hanya nilainya ditambah 1 ya. Hasilnya ini tambah 1 berarti dia naik ke atas. Atau kalau mau ambil contoh yang 0 boleh, ini 0 ya. 0 kan 0,0 ya. Jadi ini hasilnya 2, ini 1 nah. Ya, 2 kali 0 tambah 1 ya. 1. Nah, betul ya. Contoh lagi misalnya yang 45 ya. 45 udah. Di 67,5 tadi kan di sini ya. 67,5 itu tan 2x-nya sama dengan min 1 ya. Terus habis itu yang hitam ini sama dengan min 1. Habis itu hasilnya ini ditambah 1. Nah, ini kan hasilnya di sini 0. Sorry. Min 1 2 kali min 1 min 2 berarti 2 kali min 1 itu min 2 min 1 ya, ini min 1. Kok error dari tadi ya. Ini harusnya 1. Maaf ya nak, salah ngitung tadi. Min 2 tambah 1 min 1 2 kali 0 ya. Jadi kalau yang 67,5 tan 2x nya tadi kan yang hitam ini ya, min 1 ya, yang hitam ya, itu kan tan 2x. Terus hasilnya kalau yang 2 kali tan min 2x min 1 lagi, sama, tetap sama ya hasilnya gitu. Jadi kalau tan itu cukup ini aja, sudut 0,45 90 ini. Tetapi yang ditangankan ya. Oke, ini ada gambar. Kita akan lihat kita menggambar apa ini. Y sama dengan 2 tan 2x kurang 10 ya. Saya buat tabelnya lagi. Tetap saya isi ya. Jadi ini yang ditangankan. Saya isi 0, 45, 90, 135, 180. Nah, tinggal ini dicari. Kalau saya tulis ini ya, 2x min 60 sama dengan 0,
maka 2X sama dengan 60, maka X sama dengan 30. Saya tulis 30. Demikian juga yang itu 45, nanti hasilnya 52,5 ya. Nanti ini kan jaraknya 22,5, bisa lihat sendiri 62x 150 ya, jadi nanti ditambah 22,5 lagi 75, tambah 22,5 lagi 97,5, tambah lagi 120 ya. Kemudian ini tangan ini ya tinggal 0, 1 TD min 1 0 ya. Dan ini tinggal dikalikan 0 2 TD min 2 0. Untuk yang apa ini ungu ini adalah Y sama dengan tan 2X ya. Kemudian yang hitam ini adalah Y sama dengan tan 2X kurangi 60. Jadi kalau bisa kita simpulkan itu gesernya ke kanan ya nak. Jadi kalau dikurangi itu gesernya ke kanan sejauh berapa? 60 bagi 2 ya. 30 ini 60 bagi 2 nah, geser, kemudian terus nilainya dikali 2 ya, ini dilihat ini tabelnya ya. Jadi ini membesar, misalnya di sini 52,5 tadi ya, 52,5 itu ada di sini ya, itu nilainya 1, nah sekarang 2 gitu ya, seterusnya. Jadi kalau min 60 itu geser ke kanan, kalau nanti ada plus 60 berarti geser ke kiri gitu. Nah untuk yang ini berarti ya tinggal kita lihat saja nah ya, jadi geser ke tetap tapi terus ditambah 1 ya, itu kan naik ya, naik nilainya kan bertambah ya, jadi ini ke sana tambah ya, tinggal yang tadi nilainya ditambah 1 kan, jadi gitu ya. Ini kan tadi ini Y sama dengan 2 tan 2X min 60 ya. Kalau yang contoh yang ini ya, kan di sini ya. Nanti tambah ke sana ke atas. Gitu. Ini untuk Y sama dengan 2 tan 2X min 60 tambah 1 ya. Kita coba sih. Kalau yang tadi sama ya, 0, 45, 90, 135, ini 180, tetap sama ya, seperti yang tadi. 75, terus ini 97,5, 120, tadi 0, 1, TD, min 1, 0, berarti kan 2 kali 0 tambah 1 ya, jadi 1, 2 kali 1 tambah 1, 3, TD, 2 kali min 1, min 2 tambah 1, min 1, 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Kita coba ya. Saya ambil yang tadi 30. Nah ini ya. 30 kan tadi. Kalau yang tan 2X min 60 tadi ini. Terus tambah 1 ya berarti naik ke sana 1. Ya. Jadi nilainya bertambah. Terus misal 52. Oh ya ini aja 97,5. 97,5 itu ada di sini. 97,5. Terus dan tadi min 1 kan.
Coba saya hitung. Min 2 ya, 2 kali min 1 min 2 tambah 1 min 1 benar ya, 97,5. Jadi ini min 1 juga. Ya. Yang berikutnya ini ya, kita mencari nilai maksimum minimum untuk tiap fungsi tadi. Kalau tangan itu sudah jelas tidak ada maksimum minimum ya, amplitudo apalagi ini nggak ada semuanya ini. Kalau tangan itu gampang, periodenya aja yang ya. Periode itu tetap jadi dari 180 bagi ini koefisiennya x yaitu 2, 90 derajat. Ini juga sama, 90 derajat ya. 90 derajat ya. Ini juga 90 derajat. Jadi ini tidak berpengaruh pada periode sama sekali ya. Kemudian kita bisa menyimpulkan dari sini ya, Nak, ya. Kita simpulkan kalau maksimumnya yang sin dulu, ya maksimumnya itu adalah harga mutlak dari A. Yang fungsi ini ya. Kalau dari A terus ditambah dengan C. Kemudian minimumnya sama ya, min dari harga mutlak A ditambah C. Periodenya nanti 360 derajat dibagi K ya. Karena koefisien X-nya adalah K. Kalau amplitudonya ya nanti kalau ini adalah harga mutlak dari A gitu. Jadi kalau maksimum sin sama cos itu sama, harga mutlak A tambah C kalau ada C-nya. Kalau min ya berarti min harga mutlak A tambah C, periodenya 360 bagi K. Koefisien X-nya, amplitudonya tidak berpengaruh ya. Mau ininya B-nya berapapun nggak ada pengaruh. Kalau tangan maksimum minimumnya nggak ada, periodenya tetap 180 per K ya. Amplitudonya juga tidak ada. Oke, sekian dulu dari Ibu.